والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين وزدنا علما يا ارحم الراحمين وزدنا علما يا ارحم الراحمين والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di ini malam kita masih dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia ini dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita bisa terus bermuajahah, berkumpul bersilaturahmi guna kita memenuhi kewajiban kita, yaitu thalibul ilm dan juga zikrullah. Banyak daripada mengucap kalimat Allah, memuji kalimat Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya memuji nama Allah itu suatu kewajiban buat kita. Karena kata Allah, alladzina amanu tatma'innul qulubuhum ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Enggak ada yang bisa bikin tenang hati kecuali dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah lah hati ini Allah berikan tenang, Allah berikan tentram. Karena yang namanya ketenangan itu sangat dibutuhkan buat kita semua, terutama orang yang sudah berumah tangga. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini Allah berikan kita keberkahan. Amin. Allah berikan kita sehat dan umur yang berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, lancarkan dan kabul semua hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan pula Allah jaga dan pelihara iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita selalu diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam bimbingan dan tuntunan Sayyidina Muhammad SAW. Kelak di dalam surga bisa berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengingatkan kembali bahwasanya zikir itu adalah makanan rohaniyah kita. Karena dengan zikir itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikir. Dan zikir yang kita baca adalah zikir Latiful Athar. Dan zikir enggak perlu repot kita mencari zikir di dalam Al-Qur'an. Karena udah disusun sama Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, tinggal kita baca. Makanya Ratib itu asal katanya dari rataba, kumpulan daripada zikir-zikir yang diulang-ulang. Ada yang dibaca 3 kali, ada yang dibaca 4 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali, 40 sampai 100 kali. Itu namanya ratib, zikiran yang tersusun yang diulang-ulang. Makanya kita nggak perlu pakai repot lagi. Bahkan Habib Umar Sahibul Ratib, beliau bilang barang siapa orang yang punya hajat mutlak, dia pengen hajatnya itu dikabul, disuruh bacanya 41 kali. Dia dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, menunduk, hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia bakalan dikabul semua hajat-hajatnya. Makanya salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baca ratib. Kalau kita baca sholawat, kita baca maulid, itu salah satu pendekatan diri kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi memang udah komplit, cocok
Ibarat kata tujuan kita mencari ridho Allah, mengharap daripada syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena pintu surga itu kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sering-sering ngucap zikir, ngucap nama Allah dan kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, terus ketika kita kaget yang kita sebut nama mereka, kalimat thayyibah, baca istighfar, baca sholawat atau baca yang lain-lainnya. Beda ketika orang yang nggak pernah berzikir kepada Allah, ketika dia kaget yang disebut nggak ada enak-enaknya. Makanya orang yang berzikir itu, orang yang demen zikir itu, biarpun orangnya hitam, tapi enak pilihannya. Apalagi kita baru kenal orang, ini orang biasa baca ratib juga, itu gampang buat magnetnya tuh cepet banget buat ngobrol, jadinya kayak orang bertahun-tahun udah kenal. Dari sahabat bacaannya sama, zikirannya sama. Jadi kalau kita perhatiin, kita duduk atau kita kumpul dimanapun ada acara maulid, kita tahu-tahu ngobrol lagi ngopi, selesai acara kita lagi ngobrol, tahu-tahu tujuannya sama, bacaannya juga punya hadis sama Habib Anu, kerja ratib juga, baca apa? Ratib Adat, ada yang ratib Al-Antar, antas ada nyambung mana yang ngobrol enak gitu. Nggak ada bantahan ketika kita ngomong apa-apa tuh mereka diam, setuju gitu. Apa yang kita omongin setuju, karena bacaannya sama. Nah, kalau bacaannya beda, apalagi nggak pernah baca, masa begitu. Berarti di dalam hatinya selalu bertanya-tanya seperti itu, masa iya gitu. Banyak keraguannya. Tapi kalau dia sering zikir, orang yang zikir itu berarti dia yakin kepada Allah. Cuman karena kita kurang tebal keyakinan kita, karena kurang tebalnya keyakinan kita, maka bacaan kita ini, dari bacaan kita ini kita kurang pahamin. Makanya kalau udah, karena seringkali bilang kalau udah hafal baca ratib, lihat tuh huruf-hurufnya. Jadi kalau hurufnya berbeda ketika dibaca, maka artinya pun bakalan berbeda. Tujuannya nggak sama berarti. Makanya baca. Jika kita buka, anak itu kan harus masih tetap ngebuka, karena di tiap hurufnya itu berkahnya luar biasa. Bacaan ratib itu dari tiap hurufnya berkahnya luar biasa. Kayak kita baca Yasin, itu dia mah ya bil Quran hafimin nakalanna mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizur rahim. Hafal kalau kita ngikutin orang. Padahal kalau kita baca, kita megang tuh daripada buku Yasinnya, dari tiap hurufnya diangkat derajat kita 10 Allah. Dari tiap huruf, apalagi itu baca Yasin 83 ayat, berapa huruf itu yang ada di dalam Yasin, tangan dan tuh. Itu makanya mesti harus dibaca, dilihat tuh apa namanya ratib. Kalau udah tahu artinya, cari tahu intisari daripada tiap-tiap tuh arti. Makanya kalau udah kita tahu intisari daripada artinya, itu bakalan enak. Sebagaimana kita ngelihat Habib Umar bin Hafid, Umar bin Muhammad bin Hafid, beliau datang ke Indonesia tujuannya sama, agar kita dekat kepada Allah dan yakin kepada Allah. Gimana caranya biar tambah dekat sama Allah dan yakin sama Allah? Banyak caranya, terutama zikir, qiraatul Quran. Kita baca Quran sama aja kita ngobrol sama Allah. Kita sholat sama aja kita ngobrol sama Allah. Nah, disuruh perbaikin itu semuanya. Dari sholat kita, zikir kita, qiraatul Quran kita disuruh perbaikin. Kalau kita perbaikin urusan kita sama Allah, Allah bakalan gampangin urusan dunia kita sama Allah. Gitu. Jadi kalau kitanya membarangin, Allah pun nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Allah nggak ada yang rugi buat Allah ketika kita ini nggak nyembah Allah. Satu dunia nggak nyembah Allah, Allah nggak rugi. Makanya kita yang butuh Allah. Makanya salah satu cara kita untuk mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak sujud. Ya, bukan sekedar yang wajibnya aja, tapi sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, caranya. Katanya cinta sama Nabi. Kenapa sunnah-sunnah Nabi ditinggalin? Namanya cinta itu berarti kan itibah. Cinta itu mengikuti apa yang dicintainya. Kalau yang dicintainya suka sholat tahajud, harusnya kita baca apa? Sholat tahajud, sholat duha kita. Mereka itu jalanin 12
rakaat. Kita nggak usah yang banyak, dua rakaat aja yang penting sering. Daripada ikutin 12 rakaat setahun kali, 2 tahun sekali. Dengan 2 rakaat yang penting istiqomah. Itu yang dilihat semua. Duha paling berapa lama sih? Kita pengen urusan dunia kita lancar, tapi sholat duha kita nggak jalanin. Banyakin berzikir, banyakin baca istighfar, sholawat, karena istighfar itu aja udah bisa mendatangkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Mendatangkan rezeki yang nggak disangka-sangka datangnya. Entah dari mana, pokoknya Allah datangin ketika kita dalam keadaan sulit. Tapi banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah, banyakin sholawat biar kita dapat rahmat dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara iman Islam kita, Allah tambahkan iman Islam kita agar istiqomah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai acara kita dengan